Udah nih guys? Udah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di acara Potwara Podcast dan Wawancara. Tepuk tangan semuanya. Oke, di acara Potwara kali ini kita akan membahas seputar HMPS. Apa sih HMPS itu? Pada belum tahu kan? Tapi tunggu dulu ya guys ya. Dengerin dulu. Buat teman-teman yang baru nonton nih, diwajibkan bagi kamu semua untuk datang di akun YouTube-nya HMPS BSA. Terus jangan lupa tekan subscribe, like, komen, semuanya pokoknya. Setuju ya guys ya? Oke. Aku udah ngomong banyak gak sih di sini? Tapi kita belum kenalan. Mending kenal dulu, karena tak kenal maka tak. Oke. Perkenalkan, nama aku Siti Humaira dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 23. Di sini aku sebagai MC yang akan menemani teman-teman semua dalam acara podcast dan wawancara kali ini. Nah, di acara podcast dan wawancara kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Langsung saja kita panggilkan Ketua HMPS Bahasa dan Sastra Arab. Tepuk tangan semuanya. Nah Kak Yogi, tadi aku udah spill sama teman-teman yang baru nonton kalau di acara Potwara kali ini kita bakal membahas tentang HMPS. Mungkin dari Kak Yogi bisa ngasih tahu nih, bisa menjelasin tentang HMPS itu apa sih? Apa ya? Tapi kamu tahu nggak HMPS apa? Tahu. Coba nggak aja. Jangan dong, biar dari Kak Yogi selaku ketua HMPS-nya langsung. Ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, mungkin ya beberapa dari teman-teman nanti udah ada yang tahu sih HMPS itu apa begitu. Cuman ini ya untuk memperjelas dan lebih khusus teman-teman yang belum tahu lah mungkin kamu gitu ya. Iya. Teman-teman juga. Jadi HMPS itu atau kepanjangannya itu Himpunan Mahasiswa Program Studi ya, HMPS seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi untuk HMPS sendiri teman-teman semua merupakan salah satu ataupun satu-satunya organisasi mahasiswa yang ada di tingkat prodi begitu. Jadi kalau di universitas itu ada namanya Ormawa. Ormawa itu organisasi mahasiswa dan lingkupnya besar gamanya. Ada yang tingkat prodi, fakultas dan juga univ begitu. Nah kalau HMPS ini dia lingkup terkecil lah begitu. Nah begitu namanya HMPS. Terus apalagi kayak fungsinya begitu Kak Maya? Boleh. Fungsinya HMPS apa Kak Maya? Buat mahasiswa KB. Jadi HMPS teman-teman, HMPS sendiri itu khusus dari HMPS BSA itu buat apa? Jadi selain fungsi untuk ke mahasiswa atau ke KBM, untuk esensinya HMPS itu untuk membantu keberlangsungan menunjang kebutuhan prodi yang sifatnya minat bakat kepada KBM begitu Kak Mai. Nah, terus kemudian untuk impact ataupun insight buat teman-teman KBM yang join ke HMPS ini gunanya untuk pertama ya meningkatkan soft skill tentunya untuk public speaking, entah diskusi, kemudian critical thinking dan sebagainya begitu Kak Mai. Cuman untuk secara garis besar itu tugasnya HMPS berjalan berseiringan dengan prodi membantu menunjang minat bakat teman-teman KBM begitu Kak Mai. Gitu ya teman-teman, kepanjangan HMPS itu Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Kamu ikut HMPS nggak? Ya nih? Ya nanti lah kita mau di belakang ya. Iya. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi. Nah di HMPS itu pasti ada komponen-komponen atau divisi. Mungkin bisa disebutkan apa aja sih divisi yang ada di HMPS BSA tersebut? Iya, jadi teman-teman semuanya karena tadi pada dasarnya HMPS itu membantu penunjangan minat bakat soft skill buat teman-teman mahasiswa BSA terutama. Jadi di situ teman-teman banyak sekali pilihan divisi begitu kiranya yang mau join HMPS. Pertama
apa ya? Yang pertama ada namanya divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, kemudian ada divisi pengembangan keilmuan atau divisi keilmuan. Terus ada divisi lagi Kominfo. Apa Kominfo? Apa ya? komunikasi dan informasi. Cuman Kominfonya ini bener teman-teman, nggak ada yang hack, insya Allah. Nggak kayak yang kemudian jangan nakut-nakutin penonton. Oh iya, sorry. Disensor panitia, disensor ya. Kemudian ada divisi Ekraf, ekonomi kreatif. Ada divisi apa namanya, sosial masyarakat, dan yang terakhir ini divisi paling apa ya mas ya, paling gagah gitu, divisi kastrat atau kajian strategis, namanya kajian strategis begitu kan mas. Itu untuk komponen-komponennya. Cuman kalau fungsi dijelasin juga nggak ini? Boleh sedikit. Boleh nggak ya? Boleh. Ini kalau saya jelasin panjang jadi 2 SKS nanti kayaknya. Ya, jadi itu penjelasannya teman-teman ya. Tadi ada 6 divisi yang tadi HMPS BSA itu, tapi terlepas dari BPH. Jadi kalau BPH itu ada ketua, wakil, sekretaris dan juga bendahara. Nah, untuk divisinya teman-teman, di divisi pertama ini pengembangan sumber daya mahasiswa. Udah jelas dari judulnya aja, mengembangkan sumber daya mahasiswa, entah minat, entah bakat, entah apa namanya, perlomba yang mahasiswa mau ikut lomba, mau mengolah bakatnya, mau mengasah peminatannya, bisa banget diwadahi oleh divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Kemudian ada divisi keilmuan, nanti tupoksinya teman-teman, jadi nanti ada diskusi sastra, ada kelas hiwa yang mana nantinya itu menunjang keilmuan seputar bahasa dan Arab mahasiswa BSA. Kemudian ada divisi Ekraf, ekonomi kreatif, itu yang mengasah skill ataupun jiwa-jiwa entrepreneur mahasiswa. Kemudian ada Sosmas, sosial masyarakat, udah jelas dari judulnya, sosial dan masyarakat. Jadi tugasnya nanti teman-teman Sosmas mewadahi teman-teman KPM yang mempunyai jiwa sosial tinggi, pengen ngajak PPA, ingin kerja bakti, ingin konservasi dan sebagainya, insya Allah diwadahi oleh teman-teman Sosmas. Kemudian apa lagi yang belum? Kominfo sama ya. Nah, Kominfo ini jelas komunikasi dan informasi. Ini salah satu program Kominfo mungkin ini ya. Betul sekali. Iya, jadi kayak buat editing, kemudian memberikan informasi begitulah sekiranya kayak itu melalui komunikasi dan informasi. Kemudian ada yang terakhir itu kastrat, kajian strategis. Dia tupoksinya mengkaji hal-hal yang sifatnya isu begitu, kemudian menangani kalau mahasiswa ada yang alhamdulillah teman-teman yang terjerat kasus ataupun bermasalah nanti bisa melalui divisi kajian strategis begitu kan. Itu untuk sedikit penjelasan tupoksi dari masing-masing divisi. Cuma kalau mau tak cobain kayaknya 2 jam. Lain kali aja ya. Kayaknya nggak cukup baterainya ini. Oke, gitu teman-teman. Jadi di HMPS itu ada banyak divisi dari divisi PSDM, pengembangan keilmuan dan lain sebagainya. Oke Kak, dari banyak divisi itu pasti anggotanya juga banyak ya Kak? Anggotanya banyak nggak ya? Banyak pasti. Nah, selaku ketua HMPS ini, mungkin nggak mungkin sih, pasti ada tantangan, rintangan dan banyak ya hal-hal berat yang didapat, mungkin bisa diceritain gitu. Mungkin untuk jawab yang pertama di kamu ya, yang tentang banyak nggak sih anggotanya kok bisa menjalankan semua proker gitu ya. Ya kalau dibilang banyak, ini teman-teman, pada dasarnya dia yang BS itu lagi-lagi menyesuaikan dengan SDM yang ada. Kalau mahasiswanya banyak dan peminatnya banyak, itu ya kita kebutuhannya menyesuaikan aja begitu. Cuma kalau alhamdulillah di prodi saya di 2024-2025 ada sekitar 38 anggota kabinet begitu. Udah kabinet udah kayak Prabowo aja itu. Ya begitu kiranya. Nah, masing-masing anggota di divisi ini ya lagi-lagi menyesuaikan kebutuhan divisi. Ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Jadi insya Allah pengelolaan kinerjanya matang begitu ya, dan terpenuhi cukupi gitu. Terus apa tadi kedua lupa? Rintangan dan tantangan menjadi ketua HMPS Kak Yogi. Ya, rintangan udah kayak main sup-sup aja ya, rintangan tantangannya ini ya. Jadi kalau kita berbicara rintangan dan tantangan ini pas di HMPS pas sebelum naik dari HMPS? Boleh diceritakan sebelum dan sesudah mungkin.
Waduh, jadi kalau mungkin singkat saja Kak Mai ya, boleh. Jadi kalau tantangan teman-teman, ya insya Allah kalau nggak insya Allah sih, saya rasa rintangan dan tantangan yang sampai sekarang saya hadapi dan mungkin saya kira ini didapat oleh seluruh mahasiswa, satu tantangan dari tangannya, malas. Ya ini tantangan ideologis saja sih, cuman untuk realitanya begini. Alhamdulillah, ini sedikit pengalaman, nggak apa pengalaman. Ya saya nggak langsung ke tantangan begitu kan. Awal itu saya di semester berapa ya? Saya semester 5. Di semester 3-4 itu saya di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah saya di Departemen Politik dan Jaringan. Kemudian satu periode di semester 3 semester 4. Kemudian karena itu jadi anggota kan, kok saya mikir gini, kayaknya seru juga di organisasi ya begitu. Maksudnya, nah di tahun depannya ada namanya pemilihan ketua dan wakil ketua Ormawa FAI. Nah ada HMPS, PAI, PBS, PSA, ILHA dan juga BEM begitu kan. Tadi saya mau jadi gubernur, gubernur Jakarta. Tapi enggak teman-teman. Tapi saya emang sudah minat loh, kayaknya pengen lah yang agak negeri dulu. Mungkin kemampuan saya rasa lebih kompeten di situ Kak Mai ya, karena kita juga nggak memaksakan hal-hal yang sifatnya kita rasa nggak mungkin begitu. Saya daftar di ketua HMPS-BSA, ketua itu saya daftar di KPUM FAI begitu. Kemudian setelah itu udah daftar, kemudian nggak ada lawannya. Makanya kalau kadang aku bilang ada tantangan, kalau nggak terlalu sih kan tantangan dan tantangan, yang penting tadi kemalasan ataupun hal-hal hambatan yang sifatnya itu ideologis ataupun ya biasa-biasa aja. Kalau kita udah bisa cut, udah insya Allah step by step kita bisa begitu. Kemudian udahlah kepilih, oprek ya. Ini maksudnya ini bukan tantangan sih, ini sedikit gejolak yang saya alami dulu begitu. Kan daftar MPS banyak gitu Kak Mai. Sedangkan aku cuma sama wakil doang yang nentuin siapa aja anggotanya begitu. Kemudian yang daftar itu ada sekitar 40 sampai hampir 50 begitu. Dari anak PSA, Kak Mai daftar nggak kemarin? Daftar nggak ya? Tapi jangan jangan maksudnya siap. Ya pasti daftar, jangan sampai ditarik orang dalam. Jangan jodoh yo, jangan. Begitu. Nah itu yang agak bukan tadi itu gejolak yang saya alami. Ada 40 sampai 50 orang SDM yang bukan SDM, maksudnya anak KPM yang daftar di HMPS. Sedangkan waktu itu saya kalkulasikan lagi, siapa sih berapa orang yang butuh gitu kan ya? Oh ternyata 38 orang. Jadi kan saya harus klasifikasikan lagi, harus menyingkirkan teman-teman yang kiranya bukan nggak kompeten sih, kurang aja. Kita harus ke teman-teman yang lainnya. Begitu itu salah satu gejolak yang saya alami begitu. Mulanya kan saya pengen teman-teman yang daftar MPS ini dia pengen berkembang, pengen wawasannya luas, pengen menambahkan pengalaman sebagainya. Cuma ya karena kita sebagai pimpinan, nantinya mungkin teman-teman juga kedepannya yang ataupun sekarang jadi pemimpin pasti mengalami hal tersebut, kayak dilema ini gimana ya, ini mungkin pengambilan keputusan itu mungkin nanti kita akan diuji begitu. Apakah teman dekat kita yang mau masuk kabinet atau orang ini yang dia nggak terlalu menentang sama kita. Nah itu tetap kita harus klasifikasi anak gitu kami. Terus kemudian udahlah saya pilih 38 orang, pelantikan, raker, tetap ya insya Allah sampai sekarang. Kalau kita berbicara tantangan yang spesifikasi, saya rasa nggak ada begitu. Belum ada, jangan sampai ada, tapi tetap ada. Karena kalau organisasi yang nggak ada tantangannya itu, saya rasa kurang menarik dan kurang berkembang nantinya begitu. Makanya ya insya Allah walaupun ada, saya belum nggak bisa mengungkapkan secara spesifikasi begitu Kak Mai. Mungkin itu aja sih kalau yang saya rasa begitu ya, karena masih berjalan 3 bulan. Itu aja mungkin kalau berbicara tantangan dan tantangan begitu. Setelah didengar-dengar ternyata tak segampang itu ya guys ya. Jadi ketua HMPS ini mengerikan. Oke mungkin lanjut deh. Gimana? Mau nanya ini, Mas, pasti di HMPS itu ada visi dan misi ya tentunya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman apa aja sih visi dan misi di HMPS itu? Siap. Jadi pasti kalau kita mau jadi pemimpin atau jadi pimpinan begitulah, pasti kita harus punya
visi misi, istilahnya konsep secara gambaran kasar begitu. Jadi teman-teman semua yang belum tahu mungkin ya, untuk visi misi ataupun garis gerak kita, teman-teman semua yang belum tahu untuk HMPS BSA 2024-2025 ini, yang pertama kita mengusung kabinet. Wah, kabinet merah putih. Enggak. Kabinet progresif. Ya mungkin kalau teman-teman di luar sana biasanya pakai bahasa-bahasa Sanskerta begitu kan ya. Kabinet Mahabharata, kabinet Pandawa begitu. Ini enggak, kita pakai bahasa-bahasa yang simpel-simpel aja. Namanya kabinet progresif. Yang mana dari situ kita berharap arah gerak dari HMPS BSA ini baik kinerjanya maupun individunya itu progresif. Kalau saya maknai progresif itu berproses agresif, berproses secara agresif dan positif begitu kan. Nah makanya saya menanyakan progresif supaya apa? Supaya pergerakan dalam itu selain agresif itu harus positif juga gitu kan. Nggak boleh kita hal-hal yang cepat negatif gitu. Kemudian untuk tagline ya, gambaran ataupun arah geraknya itu kita menggunakan tagline intelektual berprestasi. Agak keren sih, cuman kenapa pada akhirnya saya mengusung tagline tersebut, karena yang pertama ini asumsi dasar kami ataupun opini dasar kami itu karena itu slogan BSA atau nggak slogan BSA? Slogan BSA itu profesional berprestasi. Betul. Iya, karena slogan BSA itu profesional berprestasi, maka ya kami karena tadi fungsi atau tupoksi HMPS itu berjalan selaras dengan prodi begitu, makanya kami nggak ambil jauh-jauh dari situ. Kita ambil intelektual berprestasi, yang mana nantinya setiap gerak kinerja ataupun program yang diadakan oleh teman-teman HMPS ini sesuai dengan itu, yang mengandung unsur nilai keilmuan dan juga menghasilkan hal-hal yang bersifat prestasi begitu, entah itu prestasi akademik ataupun non akademik begitu. Kemudian untuk visi misi tersendiri, yakni untuk di HMPS BSA 2025 ini menjadikan HMPS BSA yang solutif dan inovatif dengan melalui aksi-aksi kolaboratif begitu kan. Jadi ya tadi kita sebagai bahasanya garda terdepan ataupun mahasiswanya kan beda lah ya sama KPM sama HMPS, makanya kita selaku HMPS harus memberikan hal-hal yang bersifat inovatif. Kemudian ketika KPM ada masalah apa, kita harus mempunyai solusi. Kemudian sekiranya ada hal yang nggak bisa dilaksanakan secara individu, kita melakukan atau melalui kolaborasi begitu. Makanya kita ambil bergerak dalam hal yang bersifat inovatif, solutif, dan juga melalui aksi kolaboratif begitu kan. Gitu ya visi misi ya. Terus kalau misinya kita ada beberapa ini agak lihat kalau kamu ya takut salah nanti. Hafal. Kalau secara poin hafal teman-teman. Cuman ini agak saat teksnya agak sedikit lupa. Iya, yang pertama menciptakan lingkungan prodi bahasa Arab yang edukatif, kompetitif, dan inovatif. Kemudian memberikan dan menjadi ruang apresiasi dan juga aspirasi bagi mahasiswa, kemudian menjalin sinergitas baik itu yang sifatnya internal dan eksternal, dan juga mengoptimalkan penyaluran kompetensi bagi mahasiswa. Ya, ini nggak jauh-jauh dari misi teman-teman, karena sifatnya kalau kita menyusun suatu rancangan visi misi itu pertama kita harus punya tagline dulu apa, nanti baru kita masukkan ke visinya. Nah kalau udah punya visi itu kan, visi kan jarak jauh itu namanya visioner begitu kan ya. Nah gimana cara kita mencapai visi tersebut? Melalui misi-misi yang ada. Nah jadi misi-misi tadi itu pasti dan dapat dipastikan tidak jauh berbeda ataupun sudah dipastikan mendukung menunjangnya pelaksanaan visi tersebut gitu kan. Mungkin nanti kalau mau teman-teman mau lebih detail lagi bisa dilihat di IG HMPS. Nanti kalau kurang paham bisa di DM saya gitu ya. Boleh. Nanti di akhir lah boleh kita kasih DM-nya begitu. Cek aja ya, langsung DM, langsung dicek. Oke Kak, lanjut nih ada pertanyaan lagi. Boleh. Masih berapa lagi? 10? Banyak. Iya boleh. Nih, di setiap divisi atau beberapa divisi ada nggak sih Kak program unggulan? Iya. Jadi unggulan dari kabinet kita ya, walaupun toh nggak masing-masing divisi ada, cuman kita punya program unggulan yang mana saya sebut ataupun kenapa saya bilang ini program unggulan, karena
ini beda dengan prodi sebelumnya begitu. Yang pertama ada program kelas reward. Kelas reward itu jadi teman-teman yang teman-teman BSA yang kiranya masih gagap dalam ngomong bahasa Arab, kemudian masih malu-malu, masih belum pede, nanti kita sediakan kelas reward. Nah mungkin teman-teman yang belum join kelas reward ini bisa join banget ya teman-teman nantinya. Jadi nanti teman-teman dikumpulkan di suatu halaman begitu, di suatu kelompok. Di situ teman-teman outdoor, maksudnya di luar kelas begitu. Nanti ada satu mentor yang mana di situ teman-teman melatih bercakap bahasa Arab begitu main. Jadi ya hitungannya melatih teman-teman yang sekiranya di kelas malu bahasa Arab, nah itu di situ bisa, oh jadi begini ngomong bahasa Arab ya setidaknya ngomong assalamualaikum gitu. Oh iya. Itu jadi nggak malu gitu. Kenapa kita sediakan kelas reward. Kemudian yang kedua ada program unggulannya itu ilmu media. Nah, jadi kita kembali dengan visi kita ataupun emang kita intelektual berprestasi, makanya kita sediakan ilmu media Jadi ilmu media ini kita sediakan pemaparan keilmuan seputar divisi di HMPS melalui divisi Kominfo. Contoh divisi Kastrat, dia kan ilmunya seputar kajian strategis dokumen politik dan juga mungkin kesehatan mental mahasiswa begitu dan sebagainya. Nanti dari situ mereka menyampaikan materi-materinya, kemudian dikirimkan ke Kominfo, dibuat pamflet begitu, sehingga teman-teman tuh oh begini ya, jadi ilmuwan ada di Kastrat gitu. Mungkin dan masih ada beberapa lagi, cuman karena tadi panitia saya ini agak cepat gini nggak apa. Nanti kita ngobrol di waktu ataupun ada podcast part 2 gitu, boleh nggak Maya? Boleh. Jadi itu ya guys, program unggulannya ada yang salah satunya itu kelas reward dan masih banyak lagi. Mungkin sebenarnya Maya, mungkin teman-teman yang belum tahu ataupun masih bertanya-tanya program unggulannya lainnya bisa dipantengin terus IG HMPS BSA, karena itu tiap hari ataupun kita kerap kali nanti mengupload apa kegiatan kita di situ. Itu ya guys ya. Lanjut nih Kak, ada nggak sih perbedaan atau ciri khas dari HMPS yang sekarang dengan yang tahun lalu? Aduh, gimana ya? Pasti ada dong perbedaannya. Ya, kalau kita berbicara perbedaan atau ciri khas, yang jelas ya karena kita sebenarnya generasi Maya, kita perbaiki yang kurang dan lengkapi yang sekiranya belum ada di HMPS kemarin. Kalau tadi teman-teman, ataupun mungkin ada kiranya program kerja dari sebelumnya yang itu dirasa ketika kita melaksanakan di tahun ini produk ini kurang efektif, makanya kita mau nggak mau kita diganti dengan yang lain. Tadi itu contohnya password dan sebagainya. Juga melihat dari melalui dari arah gerak tagline dan sebagainya, saya rasa itu udah salah satu perbedaan dan ciri khas yang konkret begitu. Cuma kalau kita berbicara yang lainnya insya Allah sama saja, cuman itu tadi yang buruk kita gantikan dengan yang hal-hal yang lebih baik begitu Kak Man. Oke. Nah, terakhir nih Kak sebelum penutupan. Berarti masih banyak. Tarik nafas dulu nih kita. Boleh. Oke. Terakhir banget ya guys. Ada nggak sih benefit atau manfaat dari mengikuti organisasi HMPS ini? Aduh, fit ataupun manfaat gitu ya, feedback lah gitu. Kalau kata-kata insight begitu. Ada nggak ya? Ya mungkin teman-teman bisa lihat secara konkret gitu ya. Ya saya insya Allah bisa seperti ini. Saya nggak bisa menafikan ini salah satu karena saya sudah berproses di Ormawa, terlebih di HMPS begitu kami. Karena kalau saya nggak, mungkin kalau dulu saya dari Mampu itu nggak sulit begini ya nggak tahu sekarang saya ngapain, mungkin kuliah balik ML-an ya paling mentok-mentok ikut kajian di Teras Dakwah ya, nggak bercanda. Masya Allah. Ya. Kalau benefitnya mungkin begini teman-teman, terkadang persepsi ataupun perspektif teman-teman ini karena doktrin sosmed ini salah biasanya. Kadang buat apa versi mahasiswa nggak bermutu, toksik, gini sebagainya. Kalau saya kembali lagi dengan organisasinya, terlebih di HMPS BSA ini Kak Mai, itu insya Allah kami sediakan berbagai wadah buat teman-teman yang join di HMPS ataupun teman-teman kabinet, terutama itu untuk selalu ataupun intens mengembangkan soft skill begitu, entah itu dari segi public speaking, entah dari critical thinking, entah dari pengelolaan event, penyelesaian masalah, problem solving dan sebagainya. Jadi saya rasa teman-teman semua
organisasi itu memang secara garis besar ataupun secara umum tuh nggak bisa kita lihat langsung apa benefitnya. Yang bisa merasakan dan yang bisa mencari apa itu benefitnya teman-teman tidak join begitu. Sama nggak ada bedanya kalau saya udah menawarkan banyak benefit ya MPS, cuman ketika ada teman si A masuk ke MPS dia malas-malasan, ya buat apa gitu kan? Maksudnya benefit yang saya sediakan nggak ada begitu, maksudnya nggak masuk, sama saja kayak teman-teman kuliah begitu kan. Sebenarnya unik teman kuliah ini sudah memberikan banyak ilmuwan, cuma kalau teman-teman cuma masuk kelas main HP, main ML, ngobrol, ya sudah keluar sama aja, masuk kuping kanan keluar sama yang lain. Aduh, bahaya nih. Keluar kuping kiri begitu maksudnya. Jadi teman-teman sejatinya saya sekali lagi organisasi itu nggak memberikan ataupun tidak menyediakan feedback ataupun insight yang pasti. Itu kembali lagi di organisasinya dan kembali lagi ke teman-teman yang join di organisasi. Begitu, mungkin teman-teman yang masih belum gabung, besok gabung. Yang udah gabung dan belum sadar akan benefit itu, oh iya, berarti aku nih harus berproses, aku harus bergerak di sini, begitu Kak Baik. Dan teman-teman yang udah melakukan hal tersebut, beri pengaruh positif kepada teman-teman lain. Ayo kita begini. Terus senantiasa meningkatkan kompetensi ataupun meningkatkan soft skill teman-teman di organisasi tersebut. Jadi sekiranya kita masuk organisasi ini nggak dapat capek doang. Begitu Kak Mai. Dan nggak mengganggu kuliah doang, dapat insight lebih. Begitu ya teman-teman. Oke Kak Yogi, ini udah pertanyaan terakhir nih. Udah cukup kita kepoin tentang HMPS sama Kak Yogi. Mungkin di lain pertemuan bolehlah nanya-nanya lagi. Kayaknya nggak cukup beri podcast satu part ini ya. Iya, oke. Sebelum ditutup, mungkin dari Kak Yogi ada kesan dan pesan yang untuk disampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton. Kayaknya bukan kesan-kesan ya Kak Mai. Closing statement begitu. Oke, boleh. Ya. Jadi closing statement kita teman-teman ya ini biasanya ini buat kuota sama poin-poin. Kita harus rapi dulu. Jadi teman-teman semua, sekali lagi tadi sudah dijelaskan ya kan oleh kita berdua asik terkait apa itu HMPS, kemudian apa yang bisa kita ambil di dalamnya, terlebih organisasi mahasiswa yang ada di BSA begitu. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman dan saya tegaskan bahwasanya HMPS, BSA, terlebih organisasi yang lain itu tidak sepenuhnya memberikan atau memvisualkan apa feedback yang pasti begitu Kak Mai. Itu kembali lagi dikembalikan kepada teman-teman yang join di organisasi. Maka dari itu ini apa namanya agak berstep. Teman-teman yang belum ikut organisasi segera join. Kemudian teman-teman yang sudah join tapi belum masih merasa jadi benalu ataupun belum maksimal, dimaksimalkan. Terus bergerak, cari feedback, cari peluang buat meningkatkan soft skill begitu. Kemudian teman-teman yang sudah merasa terus meningkatkan soft skill, terus bergerak, berikan nilai ataupun energi positif kepada teman-teman kalian, ajak kepada kebaikan, ajak kepada hal yang bersifat itu meningkatkan kompetensi dan sebagainya, dan terus mengembangkan skill-skill teman-teman. Maka insya Allah esensi dan fungsi organisasi akan terus berjalan dengan orang-orang yang sejalan. Begitu closing statement dari saya. Terima kasih kepada Kak Yogi selaku Ketua HMPS. Oke, saya selaku moderator di acara podcast dan wawancara kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton sampai detik ini. Oke, sebelum kita tutup, boleh salam bareng-bareng Kak? Boleh, itu masih dihitung. 1, 2, 3.